Sobat Kabaroto punya budget 200 jutaan buat touring keliling Indonesia, kayaknya harus di hold dulu. Kenapa? Karena Sobat Kabaroto perlu satu tunggangan yang proper banget alias motor cruiser yang pastinya nyaman buat diajak touring. Di samping gua udah ada Royal Enfield Super Meteor 650. Penasaran semenarik apa cruiser satu ini? Stay tune terus di YouTube channel Kabaroto. Nah, sebelum lebih jauh membahas motor yang ada di depan gue pengen breakdown dulu nih. Hal-hal apa aja yang menarik dari Royal Enfield Super Meteor 650 yang cocok ataupun bisa menunjang kegiatan touring Sobat Kabaroto semua. Nah, di depan gue dulu nih, nggak usah jauh-jauh ke area depan, yang ada di hadapan gue dulu aja. Yang pertama, karakteristik khas dari motor cruiser, yang mana jok lebar dan juga punya ground clearance yang rendah. Nah, gue akan coba demonstrasikan kalau posisi gue naikin nih Sobat Kabaroto. Memang masih terlihat jinjit dengan postur gue yang 180 up sedikit, tapi karena ini posisinya masih kita standar 2 dan ntar kita akan coba juga saat test drive. Tapi sebenarnya untuk Royal Enfield Super Meteor 650 ini emang cocok untuk pasar postur orang Asia yang punya tinggi badan sekitar 170-an cm. Nah, selanjutnya masih di area yang ada di depan gua, di mana kita akan ngebahas tangkinya yang super gede. Yang ada di depan gua ini tangkinya bisa menampung kapasitas bahan bakar mencapai 15,7 liter. Yang jelas Royal Enfield Super Meteor 650 ini nggak akan menjadi sahabat SPBU dan bisa membuat waktu kalian selama touring menjadi lebih hemat karena nggak usah mampir-mampir ke pom bensin lagi. Nah, ngomong-ngomong soal iritnya motor ini juga, gue pengen bahas dari kapasitas. Udah kita bahas kapasitas bahan bakar dan juga sekarang kita akan bahas mengenai konsumsi bahan bakarnya. Tim Kabaroto udah melakukan pengetesan di sekitaran area Tangerang Selatan untuk motor daily dan kita mendapat angka 25 km per liter nih sob. Jadi masih cukup efisiensi bahan bakar masih tergolong baik untuk kegiatan dalam kota, begitupun pastinya lebih bagus lagi untuk luar kota. Dan selanjutnya gue pengen kasih tahu juga nih ke Sobat Kabaroto bahwasannya ada unsur menarik ataupun fitur menarik yang disematkan di Super Meteor 650 ini yang pastinya bisa bikin touring kalian lebih aman sekaligus nyaman juga. Karena nggak perlu ngecek-ngecek HP lagi untuk ngelihat navigasi. Kenapa? Karena di area kokpitnya kalau Sobat Kabaroto lihat di sini terdapat dua lingkaran, yang satu sebelah kirinya lebih besar dan yang sebelah kanan lebih kecil. Nah, kalau di sebelah kiri, kalau kita bisa nyalakan, nah di sini terdapat speedometer, detailnya masih analog, masih menggunakan jarum juga, cuma untuk settingan indikator bahan bakar, terus habis itu mode berkendara dan juga indikator gearnya sendiri pun sudah versi digital, yang pastinya mengkombinasikan untuk digital dan juga analognya. Bagian navigasi ada di sebelah kanan nih sob. Ini adalah Royal Enfield Reaper yang mana fungsinya bisa digunakan untuk navigasi yang harus dikoneksikan terlebih dahulu melalui apps Royal Enfield melalui smartphone. Nah, pasti buat Sobat Kabaroto semua yang udah sering nonton YouTube channel Kabaroto penasaran banget kan gimana suara dan seberapa gahar raungan mesin dari Super Meteor 650. Nah, sekarang kita coba cold start terlebih dahulu ya. Jadi nggak langsung diputar, tapi setelah kita putar tuas kuncinya, di sini terdapat cut off engine yang cukup unik juga nih Sobat Kabaroto. Modelnya nggak kayak motor-motor laki pada biasanya, tapi menggunakan tuas yang berbentuk bulat.
Kita putar ke sebelah kiri sekali, lalu kita putar lagi ke sebelah kiri sambil sedikit ditahan. Untuk starternya sendiri, terdapat beberapa tahap juga nih sob, karena sudah menggunakan sistem cut-off engine, dan kita putar sekali ke arah kiri. Setelah ada bunyi, kita putar sekali lagi ke arah kiri sambil menekan tuas kopling. Nah, inilah Sobat Kabaroto, suara gahar dari Royal Enfield Super Meteor 650 dalam posisi idle seperti ini. Jadi bisa kita dengar suara raungan khas dari RE yang ada di motor Super Meteor 650. Dan fakta menariknya adalah mesin yang disematkan di Super Meteor 650 ini bukan semata-mata garapan India doang ya. Jadi yang kita tahu bahwasannya sekarang kan produksi Royal Enfield sendiri ada di India, tapi masih ada campur tangan dari Inggris. Jadi otentik dari Royal Enfield sendiri pun masih ada di motor satu ini sob. Nah, ngomong-ngomong soal mesinnya nih, untuk Royal Enfield Super Meteor 650 ini dibekali mesin 2 silinder twin paralel berkapasitas 648 cc. Dan yang menariknya di atas kertas, untuk tenaga dan torsinya pun ini cukup mumpuni buat kegiatan touring-touringan nih sob. Mesin dari Royal Enfield ini sendiri pun bisa mengakomodir perjalanan Sobat Kabaroto karena bisa menghasilkan tenaga 47 daya kuda serta torsi 52 Nm, yang pastinya angka tersebut di atas kertas cukup banget untuk mengakomodir kegiatan Sobat Kabaroto dalam touring-touringan ataupun kegiatan berkendara sehari-hari. Dan semua itu dibalut dengan transmisi manual 6 percepatan nih sob. Lanjut lagi, mumpung masih di area bawah, kita akan ngebahas sektor kaki-kakinya nih. Mulai dari depan dulu kali ya, lebih enak. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat nih Sobat Kabaroto, untuk sektor kaki-kaki di area depan dikawal dengan suspensi dari SOA. Nah, untuk peleknya sendiri yang di depan ini menggunakan pelek 19 inci dan menggunakan pelek racing dan bukan jari-jari. Tapi itu kembali lagi, pasti sebuah pabrikan sudah punya alasan tersendiri mengapa sebuah kendaraan harus ditentukan menggunakan pelek racing ataupun pelek jari-jari. Lanjut lagi ngomongin bannya. Untuk bannya sendiri balut dengan profil 100/90 ring 19, sedangkan yang belakang, nah ini nih sob, terdapat perbedaan antara depan dan juga belakang. Kalau misalkan yang di depan tadi menggunakan pelek ukuran 19 inci dengan pelek racing, dan yang belakang pun masih menggunakan pelek racing, hanya saja yang belakang ini menggunakan pelek berukuran 16 inci dengan profil 150/80. Nah, mumpung masih di sektor kaki-kaki nih, kita pengen bahas juga mengenai sistem pengeremannya. Untuk sistem pengereman depan dan belakang sudah dikawal menggunakan cakram tunggal dengan kaliper dari Vibray. Nah, maju sedikit kita lihat nih Sobat Kabaroto untuk suspensi belakangnya. Suspensinya menggunakan suspensi ganda, tapi juga dikawal dengan preload adjuster dengan 5 tingkatan. Walau saat tim Kabaroto mencoba untuk test drive selama 5 hari motor ini, dirasakan untuk penggunaannya masih agak keras, tapi semua itu bisa dibantu atau disiasati dengan preload adjusternya yang punya 5 tingkatan. Nah, balik lagi kita akan bahas detail-detail menarik dari motor cruiser yang ada di hadapan gue ini, yang pastinya bisa menunjang kegiatan Sobat Kabaroto untuk bepergian jarak jauh. Yang ada di depan gue ini terdapat 2 buah, bentuknya seperti kapsul berbahan plat besi tebal. Nah, ini fungsinya sendiri kalau tim Kabaroto bisa riset, terdapat 2 fungsi nih sob. Yang pertama, fungsinya jelas untuk menjadi hook ataupun pengait saat kita membawa barang banyak, walaupun pada umumnya biasanya digunakan untuk mengaitkan side bag, tapi bisa juga kalau Sobat Kabaroto lagi solo riding, nah di belakang ditaruh barang lalu dikaitkan menggunakan tali. Tapi yang selanjutnya, fungsi menariknya adalah bisa digunakan sebagai pegangan saat Sobat Kabaroto pengen naikin motor menjadi standar 2. Nah, Sobat Kabaroto, sekarang gue pengen kasih tahu ke Sobat Kabaroto cara ataupun mendemonstrasikan aplikasi Royal Enfield Tripper
Yang pertama, kita harus terkoneksi terlebih dahulu nih antara aplikasinya yang bisa kalian download di Play Store ataupun Apple Store. Dan setelah kita masuk, kita harus register terlebih dahulu. Tapi karena kita sudah regis, jadi kita tinggal masuk ke dalam aplikasinya aja. Selanjutnya, kita pencet logo helm. Nah, kalau udah, kita dikasih beberapa pilihan, tapi sebelumnya kita nyalain dulu motornya. Nah, di sini terdapat tulisan Royal Enfield Tripper seperti yang tadi Kabarto udah jelaskan di lingkaran sebelah kanan di samping speedometer. Selanjutnya, kalau udah, kita bisa set location. Nah, misalkan kita mau setup ke sebuah destinasi, kalau sudah kita pencet get direction. Kalau sudah, kita tunggu beberapa detik sampai aplikasi yang di smartphone terkoneksi dan pilih navigate. Kalau sudah, otomatis layar yang ada di sebelah kanan pun bisa memberikan direction menggunakan panah. Dan yang menariknya juga nih Sobat Kabarto, mungkin Sobat Kabarto bertanya, kenapa hanya berbentuk panah saja, tidak berbentuk seperti maps? Karena saat berkendara, ntar kita akan coba kasih tahu juga saat lagi test drive, semakin dekat belokannya, misalkan dari 400 meter lama-lama akan berkurang menjadi 100 meter. Nanti panah tersebut akan berkedip seiring motor mendekati arah belokan ataupun arah destinasinya nih sob. Jadi fitur Royal Enfield Tripper ini memang benar-benar praktis banget dan pastinya bisa menunjang kegiatan touring Sobat Kabarto. Jadi nggak perlu nanya-nanya pembonceng kita ataupun nggak perlu repot-repot buka maps lagi, ngeluarin handphone lagi. Jadi kita tinggal lihat dari aplikasi Royal Enfield Tripper satu ini. Dan sekarang kita akan ngebahas dari sisi penerangannya nih Sobat Kabarto. Jadi seperti khasnya sebuah Royal Enfield dari masa ke masa, yang mana tetap mempertahankan gaya klasik retronya. Jadi untuk lampu sennya model bulat dan headlampnya pun juga ciri khasnya adalah bentuk bulat. Tapi kalau bisa kita lihat detailnya, di sini sudah menggunakan LED dan juga bantuan reflektor. Kalau kita nyalakan, di bawah untuk lampu dekat dan juga untuk lampu jauhnya ada di atas nih Sobat Kabarto. Nah, siapa yang penasaran nih gimana rasanya test drive dari Royal Enfield Super Meteor 650? Buat yang penasaran, ini dia test drive-nya. Itu dia Sobat Kabarto, test drive sekaligus review mengenai motor cruiser yang ada di samping gua, Royal Enfield Super Meteor 650, yang pastinya nyaman banget buat digunakan di area dalam maupun luar kota dengan konsumsi bahan bakar yang masih tergolong irit 25 km/h.
per liter nih. Dan pastinya dengan kapasitas bahan bakar yang cukup besar dan performa mesin yang cukup mumpuni. Gimana nih Sobat Kabarto? Dengan bandrol 200 jutaan menurut Sobat Kabarto worth it atau enggak? Coba kasih saran di kolom komentar. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan pantengin terus YouTube channel Kabarto karena kita akan selalu memberikan informasi seputar berita otomotif. Gue Dion, pamit undur diri. Sampai ketemu di review selanjutnya. Bye.